Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada umat muslim di Indonesia dan sahabat-sahabat pemirsa YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan puasa pertama kali ini, tema kultum kita adalah mengenalkan anak-anak tentang puasa, bagaimana cara mengenalkan mereka untuk berpuasa. Nah, puasa ini adalah salah satu rukun Islam di Indonesia, ya. Semua orang tahu nih, ya. Pertama syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Itu ya kak ya, sekolah ya. Nah, puasa ini sebenarnya secara definisi sederhana ya menahan atau tidak makan, tidak minum dari sebelum terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari. Ini definisi umum. Tapi bagi anak-anak, tidak makan, tidak minum itu kan seram ya, menakutkan dan lapar gitu. Nah, terus bagaimana cara kita? Tentunya nanti bisa para guru, para asatidat untuk mengajarkan atau mengenalkan anak-anaknya untuk berpuasa, minimal definisinya dulu. Nah, kalau definisi menurut saya mengenalkan pada anak, puasa itu hanya memindah jam makan dan minum. Apa itu puasa kak? Memindah jam makan dan nah, apa itu puasa? Memindah jam makan dan jam minum. Ingat? Apa itu puasa kak? Memindah jam makan dan jam minum gitu ya. Nah, kalau definisi ini diterapkan pada anak-anak, saya yakin mereka itu enggak, wah puasa itu enggak makan enggak minum pasti ini ya berat sekali. Ini anak-anak ya, bukan orang dewasa ya. Nah, meskipun mereka belum mukallaf, belum balik, belum wajib melakukan puasa sebagai salah satu rukun Islam, tetapi minimal kita mengajari mereka sejak dini agar mereka terbiasa melakukan ibadah, apalagi ini ibadah wajib, ibadah mahdhah ya, bukan ibadah muamalah. Nah, jelas puasa ini hanya dilakukan 30 hari 1 bulan dari 12 bulan selama 1 tahun. Artinya perintah puasa ini 1 kali 1 tahun, dalam arti 1 bulan itu kelakepan ini ya. Nah, nanti dari logika ini anak-anak ternyata setahun itu hanya puasanya 1 bulan, itu kan ringan. Jadi definisi-definisi sederhana ini harus kita dekatkan pada mereka agar mereka tidak merasa terhantui berat. Wah, nanti gak makan gak minum sehari lemes dan sebagainya. Malah mereka nanti nyolong-nyolong minum di belakang kan repot malah. Nah, makanya definisi ini kalau bisa memang disarankan. Saya menyarankan puasa full ya, dalam arti dari sahur sampai nanti buka puasa maghrib. Tetapi kalau belum bisa, usia SD kelas 1, 2, 3 atau PAUD TK, itu ya puasa sederhana saja, puasa duhur. Kalau orang Jawa puasa beduk ya, atau puasa asar. Jadi nanti jam 12 makan, nanti jam pas buka puasa maghrib mereka diajak berbuka lagi. Jadi pembiasaan seperti ini sangat penting karena Nabi Muhammad juga sejak dulu mengajarkan kepada umat Islam agar untuk mengenalkan mereka kepada ibadah mahdhah. Misalnya dalam sholat, nanti kita ajarkan bagaimana mereka membiasakan diri melakukan salat meskipun tidak berjamaah di masjid bagi yang masih jauh, tapi melakukan kebiasaan ini di dalam rumah, minimal kita memberikan contoh. Nah, karena anak-anak itu memang tidak akan terbiasa ketika orang tuanya tidak mengenalkan ibadah-ibadah atau amalan-amalan suci itu kepada mereka sejak dini. Meskipun kepada yang kecil, nanti kamu ikut puasa enggak kuat dia, karena nyusunya itu 5 menit sekali, saudara-saudara. Ini kan berat ya. Nah, karena di dalam prinsip di Indonesia itu tidak hanya melalui pembelajaran. Kalau pembelajaran kan wilayahnya pendidikan formal ya, meskipun di rumah kita juga belajar kak ya, belajar. Tapi belajarnya akan tetapi berbeda. Kita menggunakan pendekatan parenting, pendidikan dalam keluarga. Nah, selain pembelajaran tentunya ada
keteladanan dan pembiasaan. Nah, ini penting sekali. Keteladanan dimulai dari orang tua sedikit demi sedikit, dimulai dari hal-hal sederhana, diajarkan sedekah, diajarkan untuk memberi, termasuk diajarkan untuk berpuasa. Nah, nanti kita akan mengulas lagi tentang kultum sederhana ini yang saya mengajak anak-anak saya untuk ikut dalam video ini, tentunya dengan definisi-definisi yang sederhana dulu. Nah, kita tanyakan lagi, puasa tadi apa? Memindah jam makan dan minum. nah, itu jelas. Memindah jam makan dan jam minum, bukan tidak makan tidak minum. Ingat ya, kalau definisinya tidak makan tidak minum, orang tua saja usia dewasa, wah panas kayak gini ya, misalnya kayak Semarang, Jakarta dan kota-kota yang memang penduduknya padat dan panas. Nah, demikian kultum sederhana ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan selamat berpuasa. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri kultum ini, wawon muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.